Halo, Assalamualaikum. Apa kabar kan? Ya, selamat datang di video pembelajaran mata kuliah sistem operasi. Ya, alhamdulillah kita kali ini akan membahas kembali materi konkurensi. Ya, jadi video ini masih ada kaitannya dengan video sebelumnya terkait dengan bahasan konkurensi. Kali ini kita membahas terkait dengan permasalahannya. Ya, permasalahan karena konkurensi ya, seperti yang sudah kita ketahui bahwa konkurensi ini ya, ini erat kaitannya dengan konsep resource sharing. Nah, jadi resource sharing ini selain dia bawa manfaat ya, bawa berpotensi gitu dari kebermanfaatan atau efektivitas dari sebuah sumber daya, tapi dia juga mendatangkan potensi konflik ya atau permasalahan. Oke, jika sudah siap, mari kita bahas apa yang akan kita pelajari pada video kali ini. Ya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas terkait dengan pendahuluan ya. Di sini kita akan bahas terkait dengan penjelasan mengapa terjadi masalah di konkurensi ya, lalu juga konsep umum terkait dengan problem yang umum ya, misalnya ada producer dan consumer dan problem dari reader dan writer ya. Lalu juga di mutual exclusion ya, kita akan mempelajari bagaimana menghindari kondisi race condition ya, lalu juga menghindari critical section sampai ke prinsip mutual exclusion dan juga semaphore gitu ya. Lalu di starvation kita akan bahas definisi beserta contoh-contohnya, lalu di deadlock ya, permasalahan deadlock juga ini kita akan membahas terkait definisi, penyebab, solusi sampai penanggulangannya ya. Oke, kita masuk ke bahasan kita yang pertama, yakni terkait dengan pendahuluan. Ya, di sini harapannya teman-teman memahami bagaimana bisa konkurensi ini menyebabkan permasalahan. Ya, oke. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di pendahuluan, ya, bahwa konsep resource sharing ini menimbulkan fenomena. Ya, salah satunya adalah fenomena apa nih? Persaingan. Ya. Antara apa? Persaingan antara aktor-aktor yang terlibat dalam konkurensi. Ya. Nah, di sini akibatnya kita membutuhkan sebuah protokol, kita butuhkan sebuah pengaturan ya, agar tidak menimbulkan permasalahan pada konkurensi ini. Oke. Ya, contohnya adalah permasalahan misalnya tadi yang sudah dibahas ya, intinya perebutan gitu ya, atau deadlock sampai buntu gitu. Itu juga jadi permasalahan. Nah, kita sekarang membahas dari persaingan ini penyebabnya dan akibatnya itu apa gitu ya. Pertama adalah untuk kebutuhan eksekusi ya. Dua atau lebih proses konkuren berkompetisi memperebutkan sumber daya yang sama ya. Sumber dayanya apa? Misalnya I/O atau input output, juga ada memori, ada clock ya, prosesor dan lain sebagainya. Nah, juga karena ya persaingan ini disebabkan karena di antara masing-masing proses ini tidak ada mekanisme saling bertukar informasi yang bisa menyebabkan mereka bisa berkoordinasi gitu ya. Nah, ini tidak ada tukar-tukar informasi ya terkait dengan sumber daya ini. Lalu yang ketiga, ini adalah bisa jadi akibatnya ya. Di sini adalah jika satu proses dia ditolak ya, pengaksesannya dia saat dia membutuhkan sumber daya ternyata dia tidak mendapatkan akses ke sumber daya tersebut, ini dampaknya apa adalah ya jadinya bisa melambat kinerja dari proses tersebut ya. Jadi kalau rangkaian proses atau aplikasi rangkaian proses salah satu prosesnya tidak bisa mengakses sumber daya maka akan jadinya terhambat ya. Itu jadinya adalah proses tersebut terblok gitu ya. Nah, secara umum permasalahan yang timbul karena konkurensi ini bisa kita kategorikan dalam dua permasalahan umum ya, global. Yang pertama adalah producer consumer problem. Yang kedua adalah reader dan writer problem. Nah, untuk video ini kita hanya fokus di pembahasan di producer dan consumer problem ya. Oke, selanjutnya ya kita bahas di producer and consumer problem. Ya, di sini maksudnya adalah jika terdapat dua atau lebih proses yang berinteraksi menggunakan satu buffer yang sama.
Ya, sini buffer nih jadi wujud resource sharing ya di antara sistem operasi. Nah, terdapat proses, nah dari 2 atau lebih proses yang berinteraksi menggunakan buffer yang sama ini, ada salah satu proses yang berperan sebagai produser. Artinya adalah dia yang memberi nilai tambah kepada buffer, ya, dia yang memberi muatan, memberi nilai ya ke buffer. Dan ada juga proses lain yang berperan sebagai consumer, ya, di mana dia adalah proses yang mengambil atau mengurangi dari isi buffer, ya. Sebagai ilustrasi, kita misalkan memiliki sebuah buffer di sini ya. Nah, buffer di sini dia akan diakses oleh 2 buah aktor, ya. Aktor di sini maksudnya adalah proses ya. Ada proses yang berperan sebagai produser, ada proses yang berperan sebagai consumer. Ya, pada saat produser, ya di sini dia akan memberikan tambah ke produsernya. Dia yang akan meletakkan ya satu nilai atau satu data ke buffer ini. Sedangkan proses consumer dia yang akan mengambil ya data dari buffer ini. Oke? Ya, di sini ada konsep interaksi ya di antara dua atau lebih proses. Nah, untuk dikatakan permasalahan produser consumer ini harus memenuhi beberapa kondisi ya, persyaratan. Yang pertama adalah pada satu waktu hanya ada satu proses yang boleh memodifikasi buffer. Dalam artian memodifikasi ini menambahkan atau mengambil. Ya, di sini ini erat kaitannya proses ini kaitannya dengan critical section. Ya, nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, di sini artinya dengan adanya mekanisme critical section ini, buffer itu akan dijamin bahwa baik produser atau maupun consumer pada saat melakukan modifikasi di buffer, dia akan diproses, dia akan dieksekusi hingga selesai. Ya, jadi tidak ada yang di tengah-tengah. Oke. Nah, lalu kondisi yang kedua adalah ketika buffer dalam kondisi penuh, nah maka produksi harus dihentikan. Dalam artian produser diblok ya, dia produser nggak bisa lagi meletakkan data di buffer. Oke. Nah, kondisi juga sebaliknya, kalau kondisi buffernya justru kosong, nggak ada data sama sekali, maka proses yang berperan sebagai konsumer dia tidak bisa mengambil data ya dari buffer. Dalam artian konsumernya di blok. Ya, dia nggak bisa ambil data di consumer. Ya, ini adalah untuk kasus di mana kasusnya adalah finite buffer atau buffernya yang terbatas. Misalnya buffernya berapa ya? 5, 10 gitu. Terbatas gitu ya kapasitasnya. Nah, dari persyaratan tersebut ya muncul pengaturan yang namanya pengaturan critical section ya yang tadi kita bahas. Nah, saat produser meletakkan data pada buffer, maka produser tidak bisa diinterrupt ya, nggak bisa diinterupsi di tengah-tengah. Oke, maka harus selesai dulu nih proses peletakannya. Nggak bisa di tengah-tengah dipotong. Oke. Nah, yang berlaku sebaliknya saat konsumer sedang mengambil data pada buffer, konsumer juga tidak bisa diinterupsi di tengah-tengah. Ya, harus selesai dulu proses pengambilan data maupun peletakan datanya pada buffer. Nah, jika kondisi ini dilanggar, ya, dalam artian ada interupsi di tengah-tengah, nah ini yang akan menimbulkan satu kondisi yang namanya adalah race condition. Ya, race condition ini yang jangan sampai terjadi lah dalam konsep kita ya sekarang ini di konkurensi. Nah, sebagai pengantar tadi adalah pengantar kita terkait dengan permasalahan di konkurensi. Ya. Nah, video selanjutnya nanti akan membahas lebih mendetail terkait dengan kondisi-kondisi ya seperti tadi race condition misalnya dan permasalahan-permasalahan yang lain ya di konkurensi dari starvation hingga nanti ke deadlock. Oke, tetap semangat ya. Kalau agak lelah bisa di pause dulu ya sambil istirahat dulu sebelum lanjut ke video selanjutnya. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.